Assalamualaikum, Bu. Iya, waalaikumsalam. Mari, silakan masuk. Ya, Terima kasih, silakan Bu. duduk. Terima kasih. Ya, jadi bagaimana pelajarannya tadi? Alhamdulillah lancar kok, Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelumnya Ibu bisa tahu nama kamu? Nama saya Nur Fadila, Bu. Oh, Aceh Nur Fadila ya. Jadi Dila tadi sudah makan siang belum sebelum kesini? Ya sudah kok, Bu. Wah, ya, karena selain harus menuntut ilmu, kita juga harus menjaga pola makan dengan baik ya. Iya, Bu, benar. Nah, baik. Kalau begitu, kedatangan Dila di sini ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu. Tapi ceritanya sedikit sulit. Jadi saya ingin konseling dengan Ibu. Ya, baiklah. Tapi sebelum kita mulai kepada proses konseling kita kali ini, Ibu ingin menyampaikan dulu kontrak konseling kita, di mana kita akan melakukan konseling selama 30 menit ke depan ya. Kemudian di sini Ibu sebagai konselor dan Dila di sini sebagai konseling. Maka Dila jangan ragu-ragu untuk menceritakan atau menyampaikan apa yang Dila rasakan. Oke? Iya, Bu. Bila mengerti. Ya, baik. Kemudian Dila jangan sungkan untuk ataupun ragu untuk menceritakan, karena di dalam konseling kita akan menggunakan yang namanya asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Jadi insya Allah apa yang Dila sampaikan kepada Ibu tidak akan sampai kepada orang lain. Kemudian di konseling ini tetap saja Ibu hanya sebagai seorang perantara yang menentukan keputusan dan juga hasil akhirnya tetaplah kepada diri Dila sendiri ya. Iya, Bu. Baik, jadi apa yang sedang Dila rasakan sekarang ini? Ya, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa sering tertekan apabila di kelas, Bu. Lalu, Saya merasa tidak dianggap di dalam kelas, Bu. oh seperti itu. Merasa tidak dianggap seperti apa yang Dila maksud? Tidak dianggap di dalam diskusi belajar dan pertemanan, Bu. Saya merasa terisolir ketika diperlakukan seperti itu. Bisa Dila lanjutkan? Saya merasa tidak nyaman dengan keadaan seperti itu, Bu. Ya, jadi sikap acuh dan tak acuh dari teman Dila yang membuat Dila tertekan saat ini. Kemudian, apa ada lagi hal yang mengganjal di dalam diri Dila? Selain saya merasa terisolir di dalam kelas, saya juga merasa bahwa saya itu lambat dalam memahami pelajaran, Bu. Nah, mungkin karena itu, jadi teman-teman saya tidak membuka diri terhadap saya. Dan karena hal itu pula, saya jadi susah untuk menyampaikan sesuatu dalam pelajaran. Nah, ini jadi membuat minat belajar saya menurun. Pertama, mengenai belajar, menurut Dila belajar itu perlu proses atau tidak? Dia perlu, Bu. Nah, karena itu di sini Ibu memahami apa yang Dila rasakan dalam menuntut ilmu, belajar. Wajar kok kita merasakan yang namanya letih, kesulitan, kemudian sulitnya pelajaran itu masuk ke dalam apa pikiran kita. Namun bukan karena hal tersebut yang membuat kita serta-merta menjadi putus asa terhadap pendidikan kita. Kemudian Ibu ingin tahu ikhtiar apa yang sudah Dila lakukan untuk mengatasi hal ini? Saya selalu mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas kok, Bu. Walaupun suasana di dalam kelas tidak selalu bersahabat dengan saya. Baiklah, sebenarnya yang Dila lakukan itu sudah benar. Kemudian
di sini Ibu ingin menyampaikan di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, di mana itu artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapanglah di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan tempatmu. Kemudian apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, maka niscaya Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat tersebut kita bisa simpulkan bahwasannya memang di dalam menuntut ilmu kita harus menempuh yang namanya ikhtiar, ikhlas, juga harus giat dalam menuntut ilmu. Bagaimana Dila? Apa bisa Dila mengerti? Apakah Dila merasa sudah cukup? Kemudian Ibu lanjutkan ya. Jadi Allah menciptakan kita dengan begitu sempurna, dilengkapi dengan akal. Jadi tidak ada manusia yang bodoh, hanya saja bagaimana usaha dan ikhtiar kita untuk mengoptimalkan pemikiran kita, apa yang kita miliki. Tentu saja caranya dengan belajar. Nah, belajar sendiri tidak melulu dengan apa yang kita dapatkan di sekolah. Belajar bisa kita dapat dengan cara yang formal maupun informal. Seperti yang dia ketahui bahwasanya di dalam Islam itu hukum dari menuntut ilmu itu wajib. Lalu apa yang harus saya lakukan, Bu? Nah, untuk perkara Dila yang merasa diri di dalam kekucilan di dalam kelas, Dila coba untuk menunjukkan atau membuka diri di dalam kelas. Dila harus berani menunjukkan kemampuan yang Dila miliki. Dila jangan merasa tidak percaya terhadap potensi di dalam diri Dila sendiri. Mulai keluarkan hal tersebut, kemudian mulailah untuk Dila mencoba membuka diri terhadap kemampuan Dila di kelas. Bagaimana caranya itu, Bu? Jadi Dila bisa memulai dengan menanamkan positive thinking di dalam pikiran Dila. Dengan begitu, semoga Dila itu dapat lebih rileks. Kemudian, jangan sungkan untuk mencoba menanyakan apa yang tidak Dila pahami, entah itu kepada guru maupun kepada teman Dila. Dan hal-hal yang sulit Dila pahami bisa Dila catat agar itu dapat mempermudah Dila. Dan satu lagi, tanamkan dalam diri Dila bahwasanya Dila bisa. Jangan remehkan potensi yang ada dalam diri kamu sendiri. Oke? Ya, Bu, saya akan mencoba untuk melakukannya. Tapi mungkin saya perlu waktu dulu agar bisa menyesuaikannya. Ya, tidak masalah. Aku senang mendengarnya. Nah, sekarang Dila coba untuk lebih menanamkan pikiran positif di dalam diri Dila ya. Kemudian rasakan bahwasanya kelas itu bukanlah tempat yang tidak menyenangkan, tapi kelas adalah tempat yang menyenangkan untuk Dila untuk menuntut ilmu. Kemudian mencoba itu akan beberapa langkah lebih baik daripada Dila diam di tempat saja, ya kan? Baiklah, Bu, saya akan mencoba melakukannya. Insya Allah Dila pasti bisa. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dapat membantu kita keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Ya, Bu, baik. Kemudian sekarang apa yang Dila rasakan? Alhamdulillah, saya lebih lega, Bu. Saya juga akan berusaha menanamkan mindset positif dalam hidup saya. Saya juga akan belajar untuk mengeksplor kemampuan saya lebih lagi. Alhamdulillah kalau begitu. Jangan lupa apabila ada masalah, kembalikan segala sesuatu itu kepada Sang Khalil. Ikhtiar serta berdoa. Ya, Bu, baik. Saya akan melakukannya. Wah, tidak terasa waktu yang kita lewati sudah selama 30 menit ya. Nah, untuk kedepannya kalau Dila memiliki masalah atau ada